Hari ini saya mendapatkan pertanyaan menarik dari calon klien saya. Apakah bisa meminimalkan pengeluaran sampai titik optimal dalam merenovasi rumah? Saya jawab, oh tentu saja bisa. Saya pun mulai menjelaskan kepada calon klien saya tentang cara yang dapat menekan biaya secara optimal satu persatu. Penasaran dengan pembahasan video ini? Tonton terus sampai habis. Jangan lupa subscribe dan berikan like. Salah satu cara untuk menekan biaya dalam merenovasi rumah yaitu tanpa menggunakan jasa kontraktor. Lalu apa sajakah yang harus kita siapkan jika ingin merenovasi rumah atau membangun rumah tanpa jasa kontraktor? Perencanaan yang matang meliputi menyiapkan gambar denah, gambar tampak muka, gambar tampak samping, jika diperlukan gambar 3 dimensinya. Hal ini penting kenapa? Kalau kita mau membangun rumah, merenovasi rumah, perencanaan itu adalah kuncinya. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di lapangan tanpa perencanaan akan terjadi revisi. Bongkar pasang. Ini akan memakan waktu dan juga menghabiskan biaya. Kalau kita mau menghemat biaya, sebaiknya kita melakukan perencanaan yang matang. Tujuan perencanaan yang matang ini adalah dengan menuangkannya ke dalam gambar. Nah, pada saat kita memilih calon pelaksana, pilihlah orang-orang yang bisa membaca gambar itu, bisa menerjemahkan apa yang kita inginkan ke dalam bentuk fisik bangunan. Ini fatal akibatnya kalau tidak bisa membaca gambar. Oleh sebab itu, gambar itu adalah kunci atau jembatan kita untuk menuangkan ide kita, mimpi kita dengan realita yang ada, yaitu bangunan fisik. Untuk meminimalkan biaya dalam renovasi rumah, salah satunya adalah dengan memilih pelaksana, yaitu memilih tukang yang tepat. Tukang-tukang tersebut sudah punya pengalaman, bisa membaca gambar, bisa membaca ide-ide yang sudah kita tuangkan dalam gambar itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya mendapatkan tukang yang tepat? Tidak mudah. Pengalaman kami selama 8-10 tahun terakhir, ratusan proyek yang kami alami, tukang itu banyak sekali dinamikanya. Misalnya, ketika tukang-tukang itu mempunyai masalah keuangan, dia akan melakukan kasbon. Belum lagi tukang yang sering izin, ada acara di kampungnya, ada yang sakit, ada yang meninggal, ada hajatan, jadi sering keluar masuk sehingga proyek kita bisa kacau. Nah, lagian juga tukang mempunyai sikap yang kadang-kadang sulit untuk diatur. Kita bukan siapa-siapanya tukang, walaupun kita memberikan pekerjaan, tukang itu hanya patuh pada mandornya. Jika kita memilih membangun rumah atau merenovasi dengan tukang langsung, siap nggak kita menghadapi dinamika atau berbagai jenis halangan atau tantangan yang ada bersama para tukang itu? Tidak mudah. Kalau kita mau menghemat biaya dalam merenovasi atau membangun rumah, biasanya orang harus punya gambar. Gambar denah, gambar tampak muka, gambar tampak samping, jika diperlukan gambar 3 dimensi. Memang idealnya kita menggunakan jasa arsitek, tapi ada beberapa orang yang penting ada gambar lah, dibuat denah seadanya, tampak muka seperti apa. Ini bisa fatal loh. Jadi gambar ini berhubungan dengan struktur, gambar ini berhubungan dengan kekuatan. Itu ahlinya yaitu teknik sipil. Jadi tadinya kita mau menghemat biaya. Kalau kita asal-asalan, ini bisa fatal. Bangunannya bisa rubuh atau mungkin bangunannya tidak simetris, bisa kalau ada gempa dalam waktu singkat bisa runtuh. Ini bahaya sekali. Oleh sebab itu,
Perlu sekali perencanaan yang matang, bukan asal-asalan, supaya dalam pelaksanaannya bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketika kita sudah sepakat untuk membangun rumah atau merenovasi rumah tanpa menggunakan jasa kontraktor, artinya kita sudah siap-siap repot mengambil peran dari kontraktor tersebut dengan menjadi pengawas. Tadi kita sudah ada rencana yang matang, yaitu dengan mempersiapkan gambar yang ada. Kita juga sudah bekerja sama dengan tukang-tukang yang diharapkan bisa menerjemahkan gambar itu. Nah, kerepotan berikutnya adalah, punya nggak kita waktu untuk menjadi pengawas dari pagi, siang, sore, mengawasi proyek dari hari ke hari. Nah, di sini menariknya, tidak mudah juga ngatur para tukang. Kita sebagai pengawas, apakah kita punya kompetensi untuk secara detail mengawasi, secara detail tahu ini benar atau nggak pekerjaannya. Kita tahu nggak apakah tembok yang dibangun miring, apakah spek yang dikerjakan itu sesuai, atau fondasinya sudah sesuai dengan yang digambar, dan masih banyak berbagai jenis pekerjaan dalam renovasi maupun membangun rumah yang belum tentu kita kuasain. Oleh sebab itu, jika kita merasa repot, sebaiknya kita menggunakan jasa kontraktor, itu jauh lebih bijaksana. Tantangan berikutnya ketika kita memutuskan untuk membangun rumah atau merenovasi sendiri, yaitu adalah dalam memilih material. Apakah kita sanggup kita mengadakan material, mensuplai material, memilih begitu banyak material yang dibutuhkan, mulai dari pasir, semen, bata, besi, belum lagi cat, belum lagi ada kompon, ada gypsum, berbagai jenis material yang dibutuhkan. Dan apakah kita sanggup mengadakan ketika dibutuhkan, dan apakah kita punya waktu secara khusus membeli, mengantar, dan repotnya bisa dibayangkan. Jadi sekali lagi, untuk membangun rumah atau merenovasi rumah memang bisa irit biaya dengan cara kita punya gambar, kita milih tukang, kita jadi pengawas, kita milih material. Kelihatannya simpel, tapi dalam pelaksanaannya tidak mudah. Belum lagi ada izin-izin yang harus kita urus, selain ke tetangga, ke RT, ke RW. Kalau menggunakan bangunan yang besar atau renovasi besar, kita perlu membuat IMB, itu juga tidak mudah. Oleh sebab itu, sekali lagi, alangkah bijaksananya kalau kita memang mau irit, mau secara minimal, kita harus menemukan jasa kontraktor yang terpercaya dan juga bisa merealisasikan impian kita walaupun dengan budget yang minimal. Cukup sekian penjelasan dari saya. Ingat, kalau mau renovasi, sebaiknya gunakan jasa kontraktor terpercaya. Renov Solution, solusi terpercaya, membangun rumah impian untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa.